Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 275. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 274. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya kami bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, malam itu Fatma semakin heran dengan kejadian yang dialaminya siang tadi. Sebuah permintaan kepada Andi untuk membantunya bisa pindah kerjaan atau pindah posisi karena situasinya sudah tidak nyaman lagi di tempat kerjanya itu. Dan malam kemarin Andi sempat berkata jika hal itu akan disampaikan kepada Ibu Francisca supaya Fatma diposisikan di tempat yang lebih aman dan lebih nyaman. Fatma malam kemarin sempat terheran ketika Andi berkata akan berbicara dengan Ibu Francisca. Fatma heran karena dari mana Andi bisa mengetahui jika pimpinan tertinggi di tempat kerjanya itu bernama Ibu Francisca. Masih menurut Fatma, tidak mungkin rasanya bagi Andi bisa kenal apalagi bisa meminta hal seperti itu kepada Ibu Francisca. Hal itu karena menurut sepengetahuannya Andi selama ini hanyalah seorang cleaning service satu perusahaan dan berpindah lagi di perusahaan yang lainnya. Jadi menurut Fatma rasanya tidak mungkin Andi bisa mengenal orang-orang selevel Ibu Fatma apalagi Andi sampai berani mengucapkan permintaan untuk menaikkan jabatan Fatma. Namun saat ini Fatma menjadi bimbang dengan semua ini. Siang tadi Fatma dipanggil oleh manajer HRD dan sang manajer menjelaskan jika mulai besok Fatma harus sudah mengikuti sebuah pelatihan leadership selama seminggu. Pelatihan itu juga termasuk pelatihan tentang General Affair yang akan menjadi pos baru bagi Fatma. Mulai besok Fatma harus memulai pelatihan leadership untuk menjadi pemimpin dari bagian General Affair. Namun dari semua tentang Andi ada satu hal yang memang menjadi perhatian dari Fatma dan ini adalah pertanyaan terbesarnya yaitu Andi sampai dengan saat ini masih menempuh pendidikan S2 atau pendidikan pasca sarjana. Dan ketika secara tak sengaja Fatma mengetahuinya ternyata Andi mengambil kelas karyawan dan kampus tempat Andi kuliah itu adalah kampus favorit dengan biaya selangit. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan tersendiri bagi Fatma walaupun Fatma tidak berani membicarakan hal ini kepada orang lain. Fatma merasa tidak enak hati jika diketahui teman-temannya membicarakan tentang Andi apalagi Andi selama ini dikenal sangat baik kepada mereka. Malam ini Andi dan teman-temannya jam 10:30 kemudian masuk ke dalam kamar dan malam ini semua penghuni kos tampak tersenyum dengan situasi yang semakin membaik. Malam telah berganti dengan pagi. Pagi ini Andi berangkat ke tempat kerjanya sebelum jam 7 pagi. Biasanya Andi berangkat ke kantornya pukul 8 pagi. Namun hari ini Andi sampai di kantornya belum jam 8 pagi. Jam 7:20 Andi telah sampai di kantornya. Rupanya saat itu beberapa petugas kebersihan yang masih membersihkan ruang lobi perusahaan. Dan melihat hal itu Andi kemudian teringat dengan pekerjaannya beberapa saat yang lalu. Dulu jam segini inilah jam paling sibuk bagi Andi. Pada jam seginilah Andi harus mengejar waktu supaya jam 7:30 semua pekerjaan yang berhubungan dengan bersih-bersih harus sudah selesai. Dan mengingat hal itu Andi kemudian terlihat tersenyum. Karena lantainya masih agak sedikit basah kali ini Andi memilih untuk duduk sejenak di sebuah ruang tunggu yang ada di ruang lobi perusahaan. Saat ini ada seorang pria berusia sudah cukup tua. Mungkin usia pria ini di atas 50 tahun menurut perkiraan Andi. Bapak-bapak ini masih terlihat kuat di tengah usianya yang mendekati kepala 6. Selamat pagi Mas.
Tanya bapak-bapak ini kepada Andi. Selamat pagi juga Pak. Dan terjadilah sebuah obrolan antara Andi dengan pria yang akhirnya memperkenalkan diri sebagai Pak Fuad. Pak Fuad adalah seorang pria berusia 60 tahun dan bulan inilah Pak Fuad telah mencapai umur 60 tahun. Bapak kok belum pensiun Pak kalau Bapak kerja di perusahaan ini Pak? Tanya Andi kepada Pak Fuad. Dan dengan tersenyum Pak Fuad berkata jika dirinya masih sehat dan masih kuat untuk bekerja di perusahaan ini. Kalau saya pensiun terus cucu-cucu saya mau makan apa Mas? Saya punya cucu ada 3 orang Mas masih kecil-kecil. 3 bulan lalu bapak dan ibunya meninggal terkena COVID Mas. Itulah yang membuat saya jadi makin bersemangat mencari nafkah Mas. Kalau saya harus pensiun ya repot Mas. Kata Pak Fuad kemudian. Bapak menghidupi berapa orang Pak sekarang Pak? Tanya Andi kemudian. Pak Fuad kemudian menceritakan jika saat ini dia menghidupi istri dan ketiga orang cucunya. Pak Fuad juga merasa berterima kasih bekerja di perusahaan ini karena sang atasan telah mengusulkan kepada HRD supaya dirinya masa pensiunnya diperpanjang. Pak Fuad adalah salah seorang tenaga admin gudang yang sudah bekerja di perusahaan ini sekitar 15 tahun dan karena posisinya belum pegawai tetap sehingga Pak Fuad tidak akan mendapatkan uang pensiun dari perusahaan ini. Pak nanti jam makan siang saya ingin ketemu Bapak mungkin jam 12 kurang seperempat ya Pak. Kalau boleh saya minta kartu nama Bapak Pak. Pinta Andi kepada Pak Fuad. Wah kalau kartu nama saya tidak punya Mas. Tapi kalau HP saya ada. Saya kasih nomor HP saya saja ya Mas. Pak Fuad kemudian memberikan nomor handphonenya kepada Andi. Nanti saya telepon Bapak gak apa-apa kan ya Pak sebelum saya ke ruangan Bapak. Saya pingin ajak Bapak makan siang nanti. Kata Andi kemudian. Oh iya Mas tidak apa-apa kok. Apalagi kan jam istirahat Mas. Kata Pak Fuad kemudian. Saat itu Pak Fuad merasa ada yang beda dengan Andi. Sifat Andi terlihat begitu tenang dibandingkan para staf perusahaan ini. Mas ini namanya siapa Mas dan di perusahaan ini bagian apa ya Mas? Tanya Pak Fuad kepada Andi. Dan mendapatkan pertanyaan dari Pak Fuad itu pun Andi kemudian berkata jika dirinya di perusahaan ini masuk ke bagian umum dan Andi kemudian memperkenalkan dirinya kepada Pak Fuad. Saya Andi Pak. Saya dari bagian umum. Kalau Bapak ada apa-apa Bapak WA saya saja Pak. Kata Andi kemudian. Baik Mas. Kata Pak Fuad kemudian. Dan di tengah pembicaraan itu tiba-tiba datang seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Fuad kamu ngapain malah ngobrol-ngobrol di sini? Pekerjaan banyak udah cepat naik. Atau kalau kamu macam-macam lihat saja aku akan memecatmu. Kata orang itu kepada Pak Fuad. Mendengar suara itu Pak Fuad kemudian membalikkan badannya. Pak maaf Pak tapi kan jam kerja baru mulai jam 8 Pak. Lagi pula tidak ada pekerjaan yang terburu-buru Pak. Soalnya kan kemarin sudah selesai Pak. Kata Pak Fuad. Melihat hal itu Andi terlihat diam saja namun sebenarnya saat itu Andi sedang berusaha untuk menahan emosinya. Mengapa di perusahaan ini masih ada type orang-orang yang tidak beretika seperti ini? Batin Andi kemudian. Pak Fuad duduk Pak. Kata Andi memaksa Pak Fuad untuk duduk. Bapak duduk saja biar saya yang berbicara dengan Bapak ini. Kata Andi kemudian. Maaf Mas tidak apa-apa Mas biar saya bekerja dan asal Mas Andi jangan lupa ya nanti siang Mas Andi menghubungi atau datang untuk nyamperin saya. Kata Pak Fuad kemudian. Tidak Pak. Ini ada yang harus saya selesaikan dengan Bapak ini. Bapak duduk saja. Kata Andi kemudian. Orang yang terlihat marah kepada Pak Fuad itu kemudian mendekati Andi. Mas ini siapa kok sepertinya berani kepada saya? Orang ini anak buah saya dan Mas ini siapa? Tanya orang itu kepada Andi.
Andi kemudian berkata kepada orang itu, "Pak Bapak, ada waktu, saya akan berbicara dengan Bapak sebentar," kata Andi kemudian. Andi kemudian melambaikan tangannya kepada seorang satpam dan satpam itu pun mendekati Andi. "Pak, nama saya Andi. Tolong pimpinan kamu suruh ke sini menemui saya. Cepat, saya tunggu di sini ya," kata Andi kemudian. Sang satpam itu pun merasa heran ketika ada seorang pemuda yang meminta kepada pimpinannya untuk datang kepada pemuda itu. Namun tidak ada pilihan lain, sang satpam itu pun kemudian beranjak dari tempat itu untuk menuju ke pos pengamanan yang ada di perusahaan itu. Pak Fuad dan atasannya yang bernama Pak Tony itu pun dibuat terheran dengan apa yang dilakukan Andi. Mereka sama sekali tidak memahami apa yang dilakukan Andi, apalagi ketika Andi meminta seorang satpam supaya pimpinannya diminta untuk datang menghampirinya. Sang satpam yang berlalu dari hadapan Andi itu pun kemudian menghadap kepada pimpinan satpam. Dan ketika satpam itu mengatakan jika pimpinan satpam diminta untuk menghadap kepada Andi, maka sang kepala satpam itu pun terlihat begitu kaget. "Pak, Andinya di mana?" tanya kepala satpam itu. "Itu Pak, di sana," kata satpam itu sambil menunjuk ke arah Andi. Sang kepala satpam itu kemudian menengok ke arah yang ditunjuk anak buahnya. Dan alangkah kagetnya sang kepala satpam itu ketika melihat Andi yang tengah berdiri. Dan tanpa menunggu lagi, sang kepala satpam itu kemudian berkata, "Kalian ikut saya 2 orang." Dan sang kepala satpam itu pun dengan setengah berlari kemudian menghampiri Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 275. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.